أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini, yaitu salah satu ibadah yang paling utama, ibadah puasa. Kemudian dimanapun pemirsa berada yang saat ini mungkin sedang menikmati ngabuburit bersama saudara, teman-teman, dengan kerabat, ya, semoga ngabuburitnya adalah ngabuburit yang bermanfaat, yang bukan ngabuburit justru merusak amalan puasa kita, ya. Karena ngabuburit biasanya itu dilakukan dengan jalan-jalan, kemudian kalau kita jalan-jalan, kalau tidak menjaga pandangan kita, maka puasa kita itu akan menjadi rusak karena tidak menjaga pandangan kita. Maka perlu menjadikan ngabuburit kita, menunggu waktu berbuka puasa kita itu menjadi waktu yang sangat bermanfaat untuk kita. Misalnya dengan mendengarkan nasihat-nasihat, ya, sehingga kita senantiasa diingatkan oleh Allah untuk menjaga puasa kita agar tetap menjadi puasa yang berkualitas. Saudaraku, dimanapun kalian berada, bulan puasa ini tentunya adalah bulan untuk memperbaiki diri bagi kita semua, di mana kita senantiasa memperjuangkan diri kita agar menjadi hamba yang taat kepada Allah. Dan tentunya ketaatan itu juga harus diiringi dengan sabar. Karena sesungguhnya sabar dalam ketaatan itu adalah sabar yang paling utama di sisi Allah, sabar yang paling dicintai Allah, yang paling diridhoi Allah, ya. Kenapa kok sabar dalam ketaatan itu adalah sabar yang paling utama? Karena sesungguhnya kita itu punya banyak sekali pilihan untuk taat kepada Allah. Misalkan kita itu punya pilihan untuk bangun subuh atau justru bangun di penghujung waktu subuh. Tapi ketika kita memilih untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka kita akan bangun tepat waktu, terutama yang laki-laki akan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid, karena pahalanya yang luar biasa. Ya. Kemudian setelah sholat subuh, kita bisa saja pergi untuk tidur lagi. Namun orang yang memilih dalam ketaatan, dia akan senantiasa memilih untuk mengisi waktu setelah subuhnya itu dengan membaca Al-Quran atau mengikuti taklim. Jadi sabar dalam ketaatan adalah sabar yang sangat luar biasa dicintai oleh Allah, karena banyak sekali pilihan yang bisa kita pilih, namun kita memilih berada dalam sabar dalam ketaatan itu, ya. Mungkin kita bisa saja memilih untuk sholat subuh di rumah 5:30, kemudian kita bisa tidur lagi. Namun karena kita cinta kepada Allah, kita taat kepada Allah, maka kita menjalankan perintah Allah sesuai apa yang diperintahkannya, ya. Kemudian para ulama juga mengatakan bahwa sabar itu seperti bagian kepala dalam tubuh, ya. Jadi kalau orang itu tidak pernah mengasah kesabarannya, sama saja orang itu sudah nggak pengen hidup lagi. Karena kalau orang itu sudah tidak punya rasa sabar, orang itu sudah tidak pantas untuk hidup. Bahkan ketika Allah menciptakan alam semesta ini, Allah itu sudah mengajarkan kepada kita untuk bersikap sabar, ya. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 54, Inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Ya.
Jadi Allah itu bisa saja menciptakan langit dan bumi ini dalam waktu sekejap. Kun fayakun itu jadi. Tapi Allah ingin memberikan pelajaran di dalamnya. Allah menciptakan alam semesta ini dalam waktu 6 hari. Untuk apa? Untuk melatih kesabaran hamba-hambanya. Untuk menunjukkan bahwa segala sesuatu itu harus dilakukan dengan cara bersabar, ya. Dan sabar dalam ketaatan itu adalah sabar yang luar biasa, yang sangat dicintai oleh Allah. Sehingga mari di bulan Ramadan ini kita tunjukkan kesabaran kita dalam taat kepada Allah. Kita jauhi segala larangannya, ya. Kita taati perintahnya, menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan semoga puasa ini kita lewati dengan baik. Tidak ada puasa yang kita lewati dengan sia-sia, ya, untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Karena iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah itu tidak cukup hanya diucapkan dengan lisan saja, ya. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah tidak cukup diamalkan dengan lisan saja. Sebagaimana Imam Al-Ghazali mendefinisikan cinta itu adalah ketika kita itu siap untuk disakiti oleh orang yang kita cintai, ya. Jadi cinta itu tidak hanya siap untuk tidak menyakiti, tapi cinta itu adalah ketika kita siap untuk disakiti oleh orang yang kita cintai. Nah, puasa itu menahan rasa lapar, rasa sakit, ya. Sholat itu capek, apalagi sholat di tengah malam ketika orang-orang itu tertidur lelap, kita memilih untuk menyakiti diri kita, dalam artian menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah, ya. Menunjukkan keimanan kita kepada Allah. Itu adalah cinta yang sesungguhnya, bukan hanya mencari enaknya saja, tapi cinta sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali adalah rasa cinta di mana kita itu rela untuk disakiti oleh orang yang kita cintai. Mari kita tunjukkan rasa cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah. Kita jalankan bulan Ramadan ini, laksanakan bulan Ramadan ini dengan sebaik mungkin, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang nantinya bertakwa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga nasihat saya yang sedikit ini bisa menjadikan kita hamba Allah yang semakin taat kepadanya dan kita dijauhkan dari segala larangannya. Selamat menunaikan ibadah puasa, dan sebentar lagi kita akan menjelang waktu berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah. Selamat menikmati berbuka puasa bersama keluarga, dan semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.